Kita simpulkan bahwasanya hal yang paling mempengaruhi diri seseorang, yang merajai diri seseorang adalah hatinya. Hati bagi anggota badan ibarat raja kepada rakyatnya, ibarat pimpinan kepada karyawannya, ibarat bos kepada pesuruhnya. Kalau hati ini sedih, maka anggota badan akan ikut sedih. Kalau hati itu gembira, akan terpancar dari wajah. Gerak tangannya beda, apalagi di awal bulan habis gajian, beda. Karena hatinya yang senang. Tapi kalau hati yang dendam, juga tercermin dari perbuatannya. Pembunuhan terjadi karena apa? Bukan karena tangan, bukan karena pisau, bukan karena perencanaan pembunuhan, bukan yang lain sebagainya, tapi hati yang amarah, dendam, dirasuki oleh setan. Jadi dari sini kita tahu yang mengomandoi otak intelektual daripada diri seseorang, apapun hasil dari perbuatan dan amal, itu sebenarnya cerminan dari hati. Tidak ada ibadah kata Allah melainkan dimulai dari hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ikhlas taruhnya di hati. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Tidak ada kebaikan itu bukan kamu hadap kanan ke kiri, timur, barat, bahkan menghadap ke Mekah sekalipun menghadap kiblat, tidak ada nilainya kalau tidak ada iman. Iman letaknya di hati. Berarti sebelum kita membereskan persoalan-persoalan, sebelum kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, kita harus tahu yang mana yang harus ditangkuk. Bagian mana yang menjadi induk persoalan. Kemungkaran terjadi, bukan lantas kemungkaran itu terhasil begitu saja, melainkan dari hati yang kosong dari zikrullah. Perzinaan terjadi bukan karena kehendak nafsu bebas, karena hati yang penuh dengan syahwat. Pencurian terjadi, korupsi terjadi, kezaliman terjadi, kediktatoran, kebohongan, kemunafikan, ketakutan, dan lain sebagainya daripada amal-amal manusia apapun bentuknya, itu pada dasarnya berawal dari hati. Kata Rasul, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika dia baik, baik semuanya. Jika dia jelek, idza fasadat, berarti rusak juga semuanya. Dalam terminologi Quran secara eksplisit jelas sharih Allah sampaikan, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Ada hati yang mati. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Kalau hati yang sehat, istilah Qur'annya qalbun salim. Salim artinya sahih, selamat dia daripada berbagai penyakit. Hati yang disebutkan dalam ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dunia, anak keturunan, melainkan mereka yang menghadap Allah dengan hati yang sehat. Indikator hati yang sehat, yang bersih, yang jernih ini banyak disebutkan dalam Quran. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Indikator hati yang sehat itu, kalau diingatkan dengan asma Allah, ada getaran kecintaan, ada getaran kerinduan, ada getaran kekaguman, ada tauhid di situ yang terpancar cahayanya. Kalau ada hati yang khusyuk takut kepada Allah, biasanya terrefleksikan dengan anggota badan yang lain. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafiduna minad dam'i mimma arafu minal haqq. Orang-orang yang mengerti isi kandungan kitab wahyu, kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada rasul itu, kalau mendengar dia Quran, kamu menyaksikan sendiri mengalir air mata dari mata mereka disebabkan karena
pengetahuan mereka terhadap Allah, kebenaran itu sendiri. Innamal mu'minuna idza dzukkiru bi ayatina allazina idza innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujjadan. Orang yang hatinya bersih kalau diingatkan mengenai ayat Allah langsung bisa merespon untuk sujud, kharru sujjadan. Langsung dia tersungkur untuk sujud. Kenapa orang bisa tersungkur sujud? Kenapa air mata bisa mengalir? Kenapa dadanya bergetar karena takut kepada Allah? Sebab batinnya bening, hatinya bening. Kalau hati yang sakit disebutkan juga di ayat yang lain. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada marad. Marad artinya penyakit. Orang yang sakit disebut marid. Apa indikatornya? Mereka soleh di luar tapi di dalam hatinya kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Fi qulubihim marad. Ciri hati yang sakit susah untuk beramal soleh, susah untuk ikhlas kepada Allah. Kalau dia pada hadapan makhluk dia bisa tampil dengan baik, tapi di belakang makhluk dia kembali lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri hati yang sakit. Hati yang sakit ini disebabkan karena dua. Yang pertama, terciptanya titik hitam. Sebut bahasanya nuqtah. Titik hitam ini kalau semakin banyak, akhirnya menutupi hati tersebut menjadi gelap dia. Tidak tembus cahaya lagi. Ibaratkan kita ambil sebuah gelas, diisi dengan air yang keruh, maka sinarin dengan cahaya. Tidak tembus cahaya itu. Kalau hati sudah tidak tembus dengan cahaya hidayah, namanya ron. Kalla bal rona ala qulubihim. Yang paling parah itu yang ketiga, hati yang mati, disebut dengan at-tab'u. Hati yang sudah taba'allah, Allah sudah tutup mati, kunci hatinya, tidak dibuka lagi. Kapan terjadi? Kalau nuqtah tadi dibiarkan menjadi ron, kalau ron itu dibiarkan tidak tanpa bertaubat, tidak ikut zikrullah, maka dia mengeras, membatu, maka Allah jadikan hati itu terkunci. Nauzubillahi min dzalik. Maka sebelum kita memperbaiki yang lain-lainnya, sebelum memperbaiki hilir, maka orang yang bijak akan perhatikan air dari sumbernya. Tidak ada guna kalau kita membersihkan hilir tapi kita tidak memperhatikan sumbernya. Kita ingin menghabiskan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi sasarannya bukan hati manusia, itu bisa menjadi sia-sia, bahkan hanyalah kesia-siaan dan tidak ada gunanya. Kalau ingin melakukan perubahan walaupun di depan kita Fir'aun, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Izhab ila Fir'aun. Kurang ganas apa Fir'aun? Lawan politiknya yang masih bayi saja dibunuh. Kalau lawan politik berupa orang dewasa dibunuh, mungkin masih bisa diterima akal. Ini lawan politiknya belum besar sudah dibunuh sama dia. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Itu pun karena mimpi pula nanti akan muncul dari bayi Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaanmu. Dibunuhnya bayi. Kurang bejat apa Fir'aun? Apa kata Allah kepada Nabi Musa untuk menyelesaikan masalah ini? Dinasti yang keras, dinasti yang kejam. Izhab ila Fir'auna fa innahu tagha. Faqul lahu hal laka ila an tazakka. Mau enggak kamu membersihkan hatimu? Sebab Fir'aun yang ganas itu kerusakannya berawal dari hatinya yang rusak. Maka kata ulama tazkiyatun nafs, agar hati kita selamat, agar hati kita sehat, caranya ialah memperbanyak zikrullah, memperbanyak tasbihat, tahmidat, tahlilat. Yang kedua, dengan memperbagus niat setiap hari. Jangan ada niat menzolimi siapapun. Hati itu ibarat ruangan. Kalau ingin membuat ruangan itu kinclong, bersih, wangi seperti mana masjid ini, yang langkah dilakukan bukan membeli parfum, bukan menyemprotkan minyak wangi, tapi usir yang kotor-kotor dulu. Kalau ada kambiang musaji, usia kambiang itu dulu.
Tidak ada guna minyak wangi kalau ada kambing dalam masjid. Tidak ada guna parfum kalau ada kotoran di atas karpet. Bersihkan kotoran itu. Hati ini wadah yang mengumpulkan sifat-sifat, baik sifat yang mahmudah terpuji maupun sifat yang mazmumah yang tercela. Apa isi hati? Hati berisi khusyuk kepada Allah. Tapi hati juga punya kegelisahan. Hati memiliki sifat qanaah, tapi hati juga bisa dimasuki marub atau kerakusan. Sifat sabar ada di dalam hati, tapi tergesa-gesa juga bisa bersarang di dalam hati kita. Sifat tawakal ada di dalam hati, tapi sifat su'uzon, terburu-buru kepada Allah juga bisa masuk. Maka untuk memasukkan komponen-komponen sifat-sifat yang baik, singkirkan dulu su'uzon itu. Singkirkan dulu hasad itu, ganti dengan doa. Ada tetangga, teman dapat nikmat, hasad kita, langsung istighfar, doakan. Hati bisa menampung sifat tawadu, tetapi hati juga berpeluang menyimpan sifat sombong. Maka kalau merasa diri lebih baik daripada orang lain, hal yang dilakukan ialah bahwasanya orang ini adalah lebih baik daripada saya. Allah menampakkan kebaikan kita sebab Allah menutupi aib. Hati bisa menampung sifat-sifat yang mahmudah, bisa menampung sifat-sifat yang mazmumah. Maka inilah jihad kita sekarang. Kita keluarkan pelan-pelan hasad, dengki, amarah, dendam, diganti dengan sifat-sifat khusyuk, tawakal, sabar, tumakninah, tenang, dan lain sebagainya. Sampai kapan kita berjuang? Sampai menjemput maut. Kalau kita berhasil berjuang menjaga hati ini dengan dari sifat-sifat yang buruk tadi dan menanamkan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji, maka itulah yang dipanggil oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang telah tenang, tidak ada persoalan yang buruk tadi, dipanggil dengan sebaik-baik panggilan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila salah kurangnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.